Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang topik yang sering dibicarakan oleh kaum milenial. Tunggu dulu, sebelum kamu melanjutkan untuk menonton video, jangan lupa di like dan komen di bawah ini. Terima kasih. Well, seperti yang tadi aku katakan, aku akan ngebahas tentang topik yang sering dibicarakan oleh kaum milenial. Apa sih itu? Yaitu toxic relationship. Toxic menurut harfiah adalah racun. Artinya racun itu bersifat merugikan, lalu racun itu bersifat merusak, lalu membunuh, tidak baik pastinya, dan lain-lain. Namun jika dikaitkan dengan relationship, artinya hubungan yang dapat merusak emosional dan fisik seseorang atau diri kita maupun pasangan. Jadi kalau kesimpulannya, toxic relationship ini adalah hubungan yang merugikan di mana seseorang individu ini tidak dapat mengembangkan potensinya. Toxic relationship biasanya diawali oleh 3 aspek. Yang pertama, cemburu yang over. Lalu yang kedua, ancaman satu sama lain. Dan yang ketiga, kekerasan fisik. Dan nanti akan aku bahas setelah ini. Enggak setelah ini sih, nanti. Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis. Oke, berbicara tentang cinta pasti semua orang berbondong-bondong jadi yang paling tahu. Gak sepenuhnya salah sih. Semua manusia pasti pernah merasakan perasaan cinta, dicintai atau mencintai. Itu manusiawi kok. Bahkan menurut Maslow dalam hierarki kebutuhan bahwa cinta itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan cinta itu nggak bisa berdiri sendiri. Cinta itu pasti beriringan, berdampingan dengan emosi dasar manusia, yaitu kebahagiaan, kesedihan, lalu ada marah, lalu takut, kepercayaan, harapan, dan lain-lainnya. Tapi yang jadi masalah ketika kita bisa mengendarai motor bukan berarti kita menjadi ahli di bidang motor. Nah, begitupun dengan cinta. Meskipun kita udah berhadapan langsung dengan cinta, kita pernah merasakan apa itu cinta, tapi bukan berarti kita menjadi ahlinya dalam soal percintaan, ya kan? Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia menjelaskan bahwa toxic relationship menyebabkan mereka yang terlibat di dalamnya mengalami kesulitan untuk produktif dan sehat. Mungkin di antara kita secara nggak langsung pernah ngalamin toxic relationship. Dari circle pertemanan misalkan, pasti kita punya dong temen yang datang kalau maunya doang, terus temen yang maunya didengerin aja, terus mungkin temen yang nggak tahu diri, atau temen-temen yang lain, atau bahkan pasangan yang suka marah-marah, suka nyalahin, suka posesif, suka nyakitin lah ya pokoknya. Nah, itu juga salah satu contoh dari toxic relationship. Jika di dalam hubungan yang sehat didominasikan oleh kasih sayang, cinta, saling menghormati, maka toxic relationship itu adalah kebalikannya. Dilansir dari Healthscope bahwa toxic relationship itu cenderung egois, perasaan tidak aman, keinginan untuk mengendalikan, dan lain-lain. Nah, toxic relationship ini nggak akan kita sadari secara langsung. Kita akan sadar jika hubungan kita semakin lama semakin toxic. Kira-kira tuh ada 6 yang akan aku bahas, kurang lebihnya, terkait tentang simptom atau tanda-tanda dari toxic relationship. Yang pertama, menyalahkan emosi negatif atas orang lain. Jadi ada kesalahan yang terjadi nih di diri kita, terus kita langsung menyalahkan orang lain, kayak nyalahin gitu, nyalahin sesuatu hal yang ada di diri dia tumpahin ke orang lain gitu loh. Yang kedua, cemburu berlebihan. Nah, seperti yang aku udah jelasin di awal, ini tanda-tanda yang biasanya terjadi.
Cemburu berlebihan. Sebenarnya cemburu itu adalah hal yang wajar, karena cemburu itu adalah ekspresi seseorang ketika memiliki seseorang. Semacam tanda sayang lah ya, katanya sih. Tapi kalau udah berlebihan itu namanya nggak wajar, bahaya. Contohnya, ketika kita nih misalkan lagi chattingan nih sama orang, terus pasangan kita nanya, lagi chattingan sama siapa sih? Serius amat sih, sibuk amat sih, on mulu sih, ngapain sih, inilah itulah ya kan. Nah, di sini tuh udah jelas banget kan, udah nggak ada kata kepercayaan lagi. Buat apa coba sebuah hubungan dilandasi ketidakpercayaan? Kepercayaan itu kan ibarat kata pondasi. Jadi kalau misalkan pas lagi bangun rumah pondasinya kurang, otomatis rumahnya ngeleot-leot kan, bahkan bisa rubuh ya kan. Jadi kesimpulannya buat apa gitu maksudnya. Nah, kalau udah cemburu buta biasanya diikuti oleh ancaman, keputusasaan, lalu ada kemarahan, bahkan berujung dengan kasar. Bahkan pernah tuh ada di berita kalau ada orang yang cemburu buta sampai ngebunuh pacarnya atau ngebunuh istrinya. Pernah kan, pasti kalian pernah dengar. Lalu yang ketiga ada membatasi ruang gerak. Nah, padahal nih ketemu setiap hari, VC setiap hari, telepon setiap waktu, bahkan WhatsAppan setiap saat, tapi masih ada aja perasaan kurang, kayak nggak bisa hidup gitu tanpa itu orang. Terus kayak nggak dibalas beberapa menit aja udah kayak ada yang hilang gitu ya kan, sehingga pasanganmu jadi stuck gitu sama kamu. Lalu dia nggak boleh punya aktivitas nih di luar pekerjaannya dia, jadi nggak boleh nyari angin sejuk kayak ngegame gitu, nggak boleh, jadi harus kontekan terus. Nah, fenomena kayak gini tuh nggak terjadi dalam hubungan aja, tapi dalam ruang lingkup pertemanan. Pasti kita sering tanpa sadar pernah ada di posisi ini. Kayak misalkan si A ini punya temen si B, lalu si A ini mau berteman sama si C. Si A ini jadi dekat sama si C, dan si B ini jadi marah, gak suka gitu. Si B ini maunya si A ini main sama si B terus, padahal kan sejujurnya gak boleh ya kayak gitu, ya kan, nggak boleh. Nah, yang bahayanya lagi tuh ketika kita udah dibatasi dari teman-teman, keluarga, bahkan aktivitas yang biasa kita lakuin. Terus ujungnya kita jadi pribadi yang dependen, bergantung. Padahal kita nggak tahu nih ujungnya kayak apa. Kan pada hakikatnya manusia itu ditinggalkan atau meninggalkan, entah karena broke relationship atau meninggal karena dipanggil Allah. Nah, yang keempat, sulit menjadi diri sendiri. Nah, jadi tidak bisa mengekspresikan diri di depan pasangannya. Tidak ingin pasangannya lebih hebat. Contohnya, misalkan pasangan kita lagi cerita tentang pekerjaannya. Nah, kita nggak mau kalah nih, kita ambis untuk menunjukkan yang lebih wow gitu dari pasangan kita. Terus dia bergumam di dalam hati, ih saya nggak mau nih, dia lebih sukses dari saya nggak mau. Pokoknya aku nggak mau ya kalau dia lebih bisa dari aku. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, idealnya sebagai pasangan itu harus bertukar pikiran, bertukar ide. Dan juga dalam suatu hubungan kita harus saling support nih, bukan saling ambis satu sama lain. Tanpa kita sadari, itu membuat salah satu dari kita saling tersakiti dan saling merasa diremehkan satu sama lain gitu. Lalu yang terakhir, kehilangan kepercayaan diri. Jadi self esteemnya menurun. Self esteem itu rasa berharga, atau self esteem itu sikap seseorang berdasarkan persepsi tentang bagaimana ia menyikapi dan menilai dirinya sendiri, sehingga dia berpikir nih, cuman dia nih yang mau nerima aku apa adanya, kan aku jelek, aku nggak berakhlak, aku nggak bisa apa-apa, jadi cuma dia doang yang bisa nerima aku. Padahal kan Allah menciptakan manusia memiliki kelebihan masing-masing ya kan. Jadi kamu nggak perlu takut sis, oke?
Terus gimana cara ngadepin toxic relationship, sis? Yang pertama, komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci dari sebuah hubungan. Kalau dalam suatu hubungan masih ada rahasia-rahasiaan, maka seperti yang Ibu Analisa bilang, ekspektasi dengan persepsi maka akan selalu menjadi miskomunikasi. Lalu yang kedua ada saling menghargai, menerima pandangan, kebebasan dalam bertindak, menuntun bukan menuntut, jangan pernah mengeluarkan statement ketika marah. Tunggu emosi itu reda baru ajak bicara heart to heart. Lalu ada kompromi dan toleransi. Intinya adalah perubahan dalam hubungan harus disikapi dengan baik. Jangan menuntut tapi menuntun. Karena hubungan pasti akan berubah dan jadilah berkembang bersama. Lalu jika sudah menyikapinya dengan baik nih, tapi tetap toksik, gimana tuh? Ya yang paling tahu jawabannya adalah kita. Seberapakah kita mencintai diri kita sendiri? Kalau yang tadi udah aku jelasin, toxic relationship itu membuat self esteem turun. Terus gimana sih caranya kita meningkatkan kualitas diri kita lagi? Ya, kita berteman, bergaul dengan orang yang bisa memberikan dampak positif terhadap diri kita. Dan intinya semua ini adalah urusan mau atau enggak. Kalau mau ya ditinggalin dan kita bisa belajar untuk mencintai diri kita. Emangnya kamu enggak kasihan sama air mata kamu yang terus turun tiap hari? Emang kamu gak kasihan tuh kamu dibiayain sama orang tua kamu sekolah jauh-jauh tapi kamu dipukul-pukulin atau dikata-katain, padahal orang tua kamu bangga sama kamu tapi kamu dikata-katain? Emangnya kamu gak kasihan gitu sama diri kamu? Nah, mulailah kita harus mencintai diri kita. Kalaupun kamu memilih enggak, ya kamu nikmatin aja di dalam hubungan yang toksik itu. The point is, gak akan terjadi toxic relationship kalau kita tegas. Kalau sekali orang udah bersikap kasar sama kita, ya buat apa kita pertahanin, ya kan? Terus kalau kita udah bye nih, tapi hati kita masih sayang, terus gak bisa move on nih, gimana? Ya kembali lagi sama diri kita. Seberapakah kita sayang sama diri kita sendiri? Karena pada dasarnya kamu gak akan bisa mencintai seseorang dengan tepat kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri. Jadi gimana pun kamu, siapapun kamu berhak untuk bahagia. Kamu harus selalu ingat bahwa diri kamu itu berharga. Jangan sampai hubunganmu merusak hidupmu. Tapi kalau saran aku sih gak usah pacaran aja. Mendingan sekarang kita perbaikin akhlak kita, perbaikin ibadah kita, perbaikin diri kita, muhasabah, deketin diri sama Allah. Karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Ingat ya, kalau kamu ingin jodohmu seperti Ali bin Abi Thalib, maka fatimahkanlah dirimu. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.